Assalamualaikum sahabat kebaikan. Yuk beramal bersama Yayasan Amal Mata Hati yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Titipan kebaikan bisa Anda salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat kebaikan Yayasan Amal Mata Hati, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Kamal, kajian Amal Mata Hati. Bersama saya Kurnia Rahmat, Ketua Yayasan Amal Mata Hati. Tapi pada hari ini kita akan membahas sebuah ayat, yaitu surat Al-An'am ya, ayat yang ke-160 ya. Yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Yang maknanya adalah barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan. Nah, sahabat kebaikan ya yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi, apabila kita melakukan sebuah kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya ya, bahkan 10 kali lipat dari amal yang kita lakukan. Akan tapi kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka ya tidak dibalas kecuali dengan satu keburukan saja gitu. Ini adalah merupakan bukti daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu maka di sini Allah menegaskan wahum la yuzlamun ya, dan mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Kemudian apabila seseorang melakukan keburukan, ya dia tidak dibalas kecuali dengan satu keburukan yang sama. Nah, terlebih lagi yang dinamakan dengan kebaikan itu banyak sekali bentuknya. Bahkan ketika kita menghilangkan, menyingkirkan duri di jalanan, itu termasuk kepada kebaikan. Nah, terlebih lagi yang dinamakan dengan infak ya. Jadi infak atau sedekah itu pahala kebaikannya luar biasa ya. Nah, dalam hal ini kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat 261 ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maknanya adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir ya, atau 7 tangkai ya. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Masya Allah ya. Jadi dari satu kebaikan ya yang kita semai, misalnya kita berinfak nih 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah kita berinfak 1.000 rupiah, maka itu 1 dikali 7 ya, 1 dikali 7, 7 dikali 100. Maka kalau kita berinfak 1.000 saja misalkan, maka nilai kebaikannya adalah 700.000 ya, karena 1 dikali 7 ya 7.000 kan, jadi 1.000 dikali 7 7.000, kemudian dikali 100 ya, jadi 700.000. Itu adalah nilai kebaikannya, ya bukan infaknya ya sahabat sekalian. Tetap infaknya mah 1.000 ya. Infaknya mah tetap 1.000, akan tapi nilai kebaikannya itu adalah 700.000 kebaikan. Masya Allah. Apalagi, nah ini menjadi pendorong bagi kita semua, apalagi kalau infaknya besar gitu ya. Apalagi kalau infaknya besar, tentu akan dilipat gandakan lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi kita akan semakin besar infak yang kita keluarkan, itu akan semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan gitu. Ini adalah merupakan pahala infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, kemudian menjadi pertanyaan bagi kita ya. Nah, jadi bagaimana sih pendapat para ahli ilmu mengenai ayat ini kan gitu. Nah, kita lihat sekarang dalam Tafsir Jalalain. Di sini ada penjelasan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Masalu ay sifatun nafaqat ya, jadi sifat daripada infak atau nafkah. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah ya. Ai yani taatihi, fi taatihi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ketaatan ya, jadi bukan dalam kemaksiatan. Jadi yang dimaksud dengan infak fisabilillah adalah infak fi taatillah.
ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, membangun pesantren, ya, memberi makan kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, gitu. Ya, jadi pokoknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama salihabbah, dia itu seperti satu butir benih, ambatat sab'a sanabil, yang mana dia menumbuhkan 7 tangkai, gitu ya. 7 bulir, 7 tangkai, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai itu ada 100 butir, gitu, ya. Fakadzalika nafaqatuhum. Nah, demikian juga ya nafkah mereka. Tado apa sab'umiyati di'fin, itu dilipat gandakan dengan 700 kali lipat, Masya Allah, gitu ya. Wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan aksara min zalika, bahkan lebih banyak dari itu. Lima yasha, ya, bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas, ya. Fadluhu, ya, karunianya, alimun, Allah maha mengetahui, biman yastahiqul mudha'afah, ya, bagi orang yang berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana sih caranya kita untuk berinfak ini, ya, atau kemana harus berinfak, kan, gitu ya. Jadi pertanyaan, kemana saya harus berinfak? Sebenarnya kemana saja bisa, gitu ya, kemana saja bisa. Mau kita berinfak ke masjid, mengisi kotak amal dan sebagainya. Nah, akan tapi kami dari Yayasan Amal Mata Hati ini menawarkan kebaikan yang luar biasa, ya, untuk sahabat kebaikan semua, yang mana kami ini mengelola, ya, sebuah lembaga pendidikan, ya, pesantren Maki, dan ini full gratis 100%. Ini di sini nih, ini saya sedang mengajar, ya. Ini saya sedang mengajar para santri, gitu ya. Nah, di sini, nah, ini sedang mengajar para santri, ya. Nah, ini kemudian santri-santrinya, gitu ya. Ini full gratis 100%, ya. Tidak ada biaya pendidikan, kemudian kitabnya juga kita gratiskan. Demikian juga dengan biaya makan, ya, biaya makan dari para santri asrama ini, ya, alhamdulillah, ya. Jadi dari infak yang kita himpun dari sahabat semua, nah ini untuk operasional pesantren Maki. Nah, ya, jadi kalau sahabat masih bertanya kemana sih harus berinfak, gitu ya, cari lembaga yang kredibel, kemudian sahabat bingung, nah kesini saja ke Yayasan Amal Mata Hati, karena kita memiliki lembaga pendidikan bahasa Arab dan studi Islam pesantren Maki, yang mana kita bertujuan untuk menghasilkan kadar-kadar dakwah, kadar-kadar dai, yang mana mereka dibekali ilmu bahasa Arab, ya, dan juga ilmu-ilmu keislaman lainnya, gitu ya, tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Nah, gitu ya. Sahabat jangan bingung, ya, sini aja ke Yayasan Amal Mata Hati yang mengelola pesantren Maki. Nah, kemudian gimana sih caranya, gitu kan? Nah, bagaimana sih caranya? Nah, sahabat bisa datang langsung, ya, ke sekretariat kita di Perum Giri Mekar Permai, Jalan Giri Mekar Indah 6, Blok B, nomor 73, RT 5, RW 20, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, itu ya. Kalau yang dekat-dekat silahkan, ya, boleh langsung silaturahim ke sekretariat kita, ya, kantor Yayasan Amal Mata Hati. Kemudian kalau sahabat juga mungkin yang jauh-jauh nih, gimana nih, ya, apalagi yang di luar negeri misalkan, ya, boleh, ya, sahabat bisa transfer, ya, titipan kebaikannya bisa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 00 412 20122, ya, atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704 966 2027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati, ya. Konfirmasinya bisa ke 0857 9595 5657. Nah, jadi dana yang masuk, ya, atau infak yang kita himpun di Yayasan Amal Mata Hati itu tidak hanya untuk program-program pendidikan saja, ya, beasiswa saja, ya, jadi tidak hanya untuk operasional pesantren Maki saja, ya, tapi kita juga mengelola para yatim dan duafa, ya. Kemudian juga kita bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, ya, bantuan untuk fakir miskin, duafa, dan juga bantuan bencana, ya. Seperti kemarin yang terbaru kita menyalurkan bantuan untuk korban terdampak gempa di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, gitu, ya. Nah, kalau sahabat yang punya aplikasi aplikasi QRIS, ya. Nah, ini silahkan, ya, bisa untuk scan QRIS, ya. Ini ada QRIS, ya. Bisa sahabat scan saja, bisa melalui Oppo, GoPay, Link Aja, Dana dan sebagainya. Pokoknya yang memang aplikasi yang menerima QRIS. Nah, ini bisa, ya, sahabat silahkan, ya, ini untuk mempermudah kita untuk berinfak, ya, fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu, ya,
Sahabat kebaikan, Yayasan Amal Mata Hati, kajian kita Kamal, kajian Amal Mata Hati pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, saya Kurnia Ahmad undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.